Dan berikutnya Siap. ini Mas Antoni Iskandar nih, silakan tampil nih dengan materi bisnis. Nah, ini menarik nih. Ya kan? Banyak yang pingin dapat kerja, mahasiswa itu kan gitu, banyak yang pingin dapat kerja. Padahal yang lebih penting sebenarnya bukan dapat kerjanya, dapat duitnya. Nah, ini masalahnya. Oke, Gimana oke. dapat duit nih dengan bisnis, Mas Anton? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Saya coba siapin presentasi sebentar. Eh, Ya, kita mungkin lewat 10 sampai 15 menit ya, karena tadi mulainya juga Oke, terlambat oke. 15 menitan. Silakan yang mau chat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya mulai bicara dari sorry, tes suara saya cukup jelas. Cukup, Sorry. cukup, bagus. Cukup jelas ya. Baik, baik. Oke. Kalau dari gambar yang tampil ini, mungkin teman-teman sebelum masuk sini ya. Wah, kebangetan kalau nggak tahu gambar coba. apa ya. Nggak, saya pengen coba membuka satu wawasan Ya. bahwa dari gambar ini saya akan bicara 4 hal sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan cukup. Oke. 4 hal itu apa? Pada saat dulu waktu saya masih kuliah saya nggak ngerti ini. Tapi pada saat saya selesai kuliah, saya juga belum mengerti ini. Tapi perjalanan 20 tahun saya mencoba meringkas ya. Dalam 20 tahun baru ngerti Mas ya? Yes. Dan langsung di-share di sini gitu. Langsung di-share. Nggak apa-apa. Nah, itu kan wow. Yang telat mungkin saya. Yang telat saya mungkin. Jadi pertama adalah mindset. Kemudian yang kedua adalah tadi ada banyak bicara Mas Yudi bekerja, kemudian ya Mas Yudi udah mulai bisnis. Yang poin ketiga adalah investasi. Nah, saya coba share mindset. Mindset itu apa sebenarnya? Nah, kalau bicara mindset itu kan sebenarnya dia adalah semacam pola kita berpikir. Mindset adalah cara pikiran kita merespon. Jadi dalam pikiran itu ada 2, pertama bawah sadar, kemudian sadar. Ya. Mungkin ini nggak begitu ada hubungan sama arsitek, tapi saya coba kaitkan nanti ya. Iya. Yang pertama, karena kalau lembur kadang nggak sadar gitu Mas ya. Kalau dulu lembur lah itu udah lumayan nggak sadar. Jadi gini, masalahnya ternyata pikiran sadar itu yang menentukan hidup kita hanya 20%. Oke. Nah, yang menentukan hidup kita sebagian besar adalah 88% dari setup di dalam bawah sadar kita. Wow. Contoh misal, saya berikan contoh. Yeah. Ada empat proses. Satu, pertama informasi, kemudian dia masuk ke dalam pikiran, kemudian dia menjadi satu sains sebenarnya ilmu itu menjadi persepsi. Nah, ketika persepsi itu sudah berada dalam pikiran, dia menjadi belief system, artinya menjadi satu yang sangat dia percaya. Nah, saya maka dia bisa merespon apapun. Yang contoh misalnya, saya coba kasih contoh bagaimana mindset itu bekerja. Kita lihat, ada gambaran, ada 3 gambar di depannya. Pertama, ada kertas kosong ya. Oh ya. Sama-sama kertas sebenarnya. Ya. Nah, kita berpersepsi bahwa ini ada kertas. Nah, kedua, ada gambar angka 1000, ada Bank Indonesia, 1000 rupiah. Nah, yang ketiga ada 1000 rupiah tapi USD. Nah, bagaimana persepsi ini bekerja? Pertama, informasi itu hanya berupa kertas. Ketika kita menerima informasi berupa kertas, itu nggak ngefek apa-apa. Ya. Karena itu kertas. Tapi ketika dia tulis angka 1000 ini rupiah, mungkin belum terlalu berefek juga. Nah, tapi ketika kertas yang ketiga ini ada tulisan $1000, ya. Seandainya ini seandainya 3 kertas ini berada di depan teman-teman mahasiswa, responnya seperti apa? Dolar. Anggaplah yang saya kasih. Dolar dong kalau yang tahu. Nah, itulah persepsi. Itulah persepsi. Jadi persepsi itu satu kepercayaan bahwa yang tertanam di dalam bawah sadar. Nah, ini bukti bahwa 88% itu memang bawah sadar sudah bekerja. Ya. Tapi gitu. Kemudian saya coba menghubungkan antara dunia arsitek dan bisnis. Ya. Kemarin saya diminta
Mas Syarif untuk menghubungkan. Iya. Sebenarnya Tepat. nggak begitu ada hubungan, tapi ada juga sih. Banyak Arsitek, ini. pemahaman saya kan profesi arsitek, tapi dia punya ilmu atau skill di bidang arsitektur. Nah, ternyata teman-teman mahasiswa yang di arsitektur mungkin masih sangat bersyukur. Kenapa? Karena arsitektur itu sangat luas, berluas. Dia berluas. Kalau saya meresponnya begini mudahnya, arsitektur diajari bagaimana dia mendesain barang-barang yang harganya mungkin barang-barang yang nggak terlalu mahal misalnya, tapi bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang wow. Jadi bukan sekedar kalau suruh desain barang mahal jadi mewah ya biasa ya. Oke lah. Oke. Tapi kalau desain barang sederhana kemudian hasilnya mewah, itu kan sesuatu yang, itu ilmu arsitek gimana? Oke. Nah, bagaimana bisnis? Bisnis itu pemahaman saya adalah aktivitas komersil. Dia mesti mendatangkan keuntungan. Oke. Nah, tapi ada tapinya nih. Nah. Bisa dengan atau tanpa teman-teman ada jalannya. Kalau contoh mas tadi. Sebagai pelaku atau bukan gitu ya? Yes. Ya, jadi bisnis itu dia bisa ada jalannya atau enggak. Oke. Nah, ini yang membedakan nanti di dunia kerja. Saya lanjut ya. Jadi bisnis dengan kerja beda ya berarti Mas ya? Menurut saya berbeda. Ya? Jadi berbeda. Jadi arsitek ini menurut saya adalah bagian dari bisnis. Karena dia punya skill. Arsitek bagian dari bisnis. It's the note. Saya tunjukkan bagaimana menjadi bagiannya. Jadi ini adalah bekerja. Ini saya mencoba mendefinisikan teman-teman pada saat nanti lulus atau bahkan hari ini sudah lulus, yang belum lulus, pada akhirnya mungkin ada beberapa pilihan. Kalau tadi saya tampilkan ada pilihan sebenarnya, mau berbisnis atau mau investasi. Itu tiga-tiganya pilihan yang bisa dipilih. Tapi memang semua harus ada ilmunya. Tapi kayak menjadi arsitek ya mesti punya ilmu arsitek. Kalau nggak ilmu arsitek gimana menjadi arsitek? Artinya kelayakan itu tidak bisa bertanggungjawabkan. Nah, bekerja itu konsep yang menurut saya adalah dia menukar waktu dengan uang. Jadi saya misal proses gimana? Ketika saya punya waktu, ya waktu 24 jam saya tukar dengan uang yang orang mau membayar saya. Itu bekerja ya. Nah, bagaimana prosesnya dari uang yang saya terima awal dulu pada saat saya bekerja dari cleaning service, kemudian saya bekerja sales, habis itu bodong dan lain-lain. Habis itu punya perusahaan. Saya mendapatkan satu mapping begini. Pertama, ketika saya punya waktu dan tenaga, itu saya hanya dapat uang sedikit. Ini penting banget buat teman-teman yang mau bekerja ya. Kemudian naik di poin kedua, ketika dia punya waktu, punya tenaga, dan punya ilmu, itu nambah lagi. Dia dihargai lebih lagi. Nambah. Dia akan naik lagi ketika dia punya waktu, punya tenaga, punya ilmu, punya skill. Kenapa? Ilmu itu contoh misalnya saya baru lulus, secara ijazah saya diakui, punya ilmu arsitek, secara disiplin ilmu, tapi saya belum punya skill. Karena saya punya skill itu butuh waktu. Butuh waktu untuk membuat menjadi diakui lah. Menarik nih ya. Itu pasti teman-teman dihargai lebih banyak. Cara uang, kita bicara uang. Dan karena waktu kerja itu menukar waktu dengan uang. Nah, itu prosesnya. Kemudian proses berikutnya gimana? Kalau mau lebih banyak lagi, ya ada waktu, ada tenaga, ada ilmu, ada skill, tambahin satu lagi, network. Wow. Yes. Kalau teman-teman punya waktu, punya tenaga, punya ilmu, punya skill, punya network, nggak usah kemana, saya juga mau bayarin. Network ini teman masuk ya. Teman bisa, dosen masuk, siapapun, karena jaringan. Mungkin bisa ditanya ke Mas Anton nanti pada saat itu. Bagaimana Mas Anton Widiaso itu mengembangkan jaringannya yang sampai Indonesia tanpa dia punya jaringan sampai ke Indonesia. Yang terakhir adalah proses terakhir, dia punya waktu, punya tenaga, punya ilmu, punya skill, punya network ya. Tapi dia mesti punya leadership. Pemimpin. Nah, pada saat poin ini dapat, dia pasti akan jadi CEO. Karena dia menguasai seluruhnya. CEO itu maksudnya bos ya? Ya belum sih. Belum. CEO itu adalah dia
Chip leader ya. Ya, jadi dia adalah ibaratnya yang mengendalikan perusahaan. Tapi Kayak kita ini belum bisa dia kayak kita ini belum dia CEO bisa ya. dia bisa yang punya atau bahkan bukan yang punya sebenarnya. Oh, Nah, sepanjang dia punya kategori itu tadi, Ya. waktu, tenaga, ilmu, skill, kemudian Oke. masalahnya ternyata bekerja. Sorry, saya tidak siapapun, tapi ini adalah apa yang saya dapetin. Ya. Ya, saya dapetin. Kemudian ini praktis, benar-benar dunia praktis yang saya lakukan. Ternyata dia ada batasannya. Ya, dunia bekerja itu ada batasnya. Kapan batasnya? Batas kita pertama adalah 24 jam. Oke. Karena tadi semua menggunakan waktu. Waktu saya nggak mungkin 25 jam satu hari. Saya hanya bisa menukar waktu saya 24 jam sehari gitu, kalau saya mampu ya. Tapi rasanya badan saya juga punya hak untuk istirahat. Nah, biasanya ini pola-pola yang menjebak adalah pola 40, 40, 40. 40 apa nih? Jadi gini, ketika bekerja, teman-teman kadang-kadang terjebak dalam pola begini. 1 minggu, 9 to 5. Oke. Jam 9, Ya. jam 5, bahkan tentu 40 jam dalam 1 minggu. Oh, 40 jam. Oke. Nah, kemudian 40 yang berikutnya adalah 40 jam dalam 1 minggu. Kemudian saya lupa nih, 40 terakhirnya adalah ketika dia sudah sudah masa pensiun. Itu dia dapat 40% dari gaji pokok mereka. Oh, itu maksudnya. Jadi itu umum sih, secara umum Ya. tidak, tapi secara umum tidak. Ada 1-2 yang berbeda ya. Boleh 3 menit lagi Mas Anton? Siap. Ya. Terakhir adalah kapan aset itu limitnya. Limitnya adalah ketika teman-teman nanti dari tadinya aset berubah menjadi beban. Contohnya, kalau sudah mau pensiun biasanya secara umur waktu mereka nggak lagi menjadi aset buat perusahaan, pasti menjadi beban. Oke. Ketika jadi beban, dia akan pasti. Oke. Nah, kemudian coba masuk ke bisnis. Bisnis itu apa sih? Berbeda konsepnya sebenarnya. Bisnis itu tadi pertama bekerja menukar waktu dengan uang. Kalau bisnis itu tidak menukar waktu dengan uang, tetapi menukar modal dengan waktu. Oke. Maksudnya bagaimana? Tadi ada teman mahasiswa kita yang nanya bagaimana resiko terhadap perumahan. Ya. Ini Betul. menjawab bagian. Jadi bagaimana prosesnya? Mesti dikuasai dulu mas mindsetnya. Mindsetnya bukan mindset bekerja, tapi benar-benar mindset. Bukan bekerja, tapi ini bisnis ya. Bisnis. Karena konsepnya sudah berbeda, menukar modal dengan waktu. Oke. Kemudian mesti pahami ilmu bisnisnya kayak apa. Nah, properti bisa disantin. Paham ilmunya. Ilmunya apa? Properti ya, mesti paham dulu properti apa yang mau dikejar, sehingga dia tahu dulu dan hilirnya. Yang ketiga adalah modal, dia mesti punya. Nah, modal itu tidak semuanya uang. Tadi saya sebut di poin pertama ada proses menukar waktu dengan uang. Ini adalah modal. Apapun yang Anda punya itu adalah modal. Itu bisa dalam bentuk waktu, tenaga, ilmu, skill, dan network, dan itu modal. Itu bisa ditukarkan. Nah, yang poin terakhir adalah, poin keempat adalah action. Kalau 3 ini sudah dapat tapi nggak ada action, ya percuma. Karena mau kosong doang. Ya. Kemudian ada pola N+1. Ini pola mungkin berbeda dengan teman-teman. Pola ini saya alami. N+1 adalah ketika teman-teman jatuh, satunya harus bangkit. Kalau jatuhnya 1000 kali, lu mesti bangkit 1001 kali. Atau saya sebut biasanya 10 jam. Teman-teman jadi orang yang punya ahli, punya skill, ketika dia sudah dapat faktor 10 jam. Mungkin Mas Bibi itu sangat expert di bidang surya ya. Karena memang dia sudah melewati masa 10.000 jam itu. Tapi kalau beliau mau cerita, mungkin pada saat dia membangun bisnis surya 88, pasti ada naik turun yang itu dia yang latar belakang. Dan faktanya, mas siapa tadi ada yang nanya properti. Faktanya bisnis itu adalah 10 tahun usaha yang didirikan pada tahun pertama, dia gagal di 80% gagal di tahun 5. 80% gagal. Betul. Kalau ada misalnya 100 perusahaan, tahun 5 tinggal 20%-nya, berarti tinggal 20. Artinya pada tahun keempat itu tinggal 4 perusahaan yang
sustain. Oke. Berat. Banyak hal yang Memang berat. banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal. Karena tantangannya kayak naik tangga. Ya. Tangga pertama, tangga berikutnya berbeda. Oke. Berbeda dari kedalaman ini juga. Begitu terus startnya seperti itu ya. Startnya mungkin teman-teman kalau yang baru memulai siap-siap waktu Anda Oke. 20 menit. 1 menit Habis lagi ya? bisa? 1 menit Oke, lagi? bisa. Oke. Siap, siap. Habis itu mungkin Jadi- bisa ditampilin semua pembicara. Nanti saya Baik, bukakan pertanyaan. Jadi masih siap bagaimana memulai. Memulai itu benar-benar mungkin waktu teman-teman akan sangat habis karena harus menguasai banyak bidang. Kalau Oke. kita kan satu bidang aja. Nah, Ya. tapi pada akhirnya dia mungkin bisa free waktu ya karena dia sudah membongkar waktu. Oke, yang terakhir mungkin adalah investasi. Kita tadi berbeda lagi. Oke. Berbeda lagi. Ya, dia adalah menukar uang dan kepemilikan. Oke. Tapi bagaimana? Ini sudah sangat berbeda lagi dengan tadi lagi. Oke. Tapi semua tadi ada proses bagaimana mendapatkan uang. Jadi menukar uang dengan kepemilikan bisnis sebenarnya. Artinya kalau ini berkenan berbagi kepemilikan, Mas Arif punya Ya. uang ya, Ya. silakan diinvestasi. Oh, itu maksudnya. Ada 3 proses. Prosesnya adalah kalkulasi. Kemudian kalkulasi benar-benar dihitung. Nggak bisa bisnis nggak dihitung, harus dihitung. Oke. Karena itu satu. Yang Oke. pasti. Oke. Cukup, Mas Anton. Terima kasih. Iya, Itu tolong mungkin- bantu kalau ini Siap. tampilkan Siap. Mas Duri Siap. dengan Mas Widi. Oke.